Baik, terima kasih Bu Mentor. Ini kameranya tidak menyala. Bapak mentor kayaknya. Pak Nirwan, Bapak atau Ibu? Ibu Mas. Ibu Oh, Frice. Oh, ibu. iya. Kira bapak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Waalaikumsalam dan kita hormati warahmatullahi Bapak Penguji wabarakatuh. Bapak Arhan Firdaus dan Ibu Pembimbing Ibu D. Yuli Trisnaningsih. Serta saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Frice sebagai mohon izin untuk pause sebentar karena menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya di sini. Baik, langsung saja Bu De Yuli, mungkin kita disilahkan Iya, untuk melanjutkan kajian. Terima ya kasih. terima kasih di Afgan. Kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Frence Esos MSI selaku mentor. Selamat datang di ruangan ini. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat. Kemudian yang saya hormati dan banggakan penguji kita Bapak Arhan Firdaus SIP. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama dengarkan pemaparan rancangan aktualisasi dari adik kami Nirwan AMD. Waktu diberikan untuk Nirwan maksimal 10 menit, kemudian ditanggapi oleh Ibu Mentor 5 menit, dan terakhir Bapak Penguji. Untuk itu silakan Nirwan untuk memaparkan rancangan aktualisasinya. Silakan. Baik, terima kasih Bu atas kesempatannya. Izin share screen Ya, Bu. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Nirwan dari Instansi Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air. Eh, Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan rancangan aktualisasi saya dengan judul Pembuatan Peta Jalur Evakuasi untuk Mitigasi Gempa di Gedung Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air. Eh, dan terima kasih kepada eh, penguji Bapak Arhan Firdaus SIP. Terima kasih kepada mentor Ibu Frice Esos MSI dan juga eh, Coach Ibu Insinyur Haji Yuli Trisnaningsih Iya, MSI. Dan terima kasih iya. juga kepada Safgan sebagai host. Langsung saja.
isu, tujuan, dan manfaat. Eh, isu yang terpilih yaitu belum adanya implementasi mitigasi gempa pada gedung kantor Dinas Cikasda. Tujuan aktualisasi yang pertama memberikan jalur informasi, jalur evakuasi yang mudah dimengerti dan diikuti pada saat keadaan tanggap darurat oleh pegawai dan tamu yang berada dalam gedung Dinas Cikasda menuju titik kumpul. Yang kedua, menerapkan nilai-nilai dasar ASN berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif guna membentuk ASN yang profesional dan berkarakter smart. Manfaat aktualisasi yang pertama bagi pemerintah daerah, mendukung implementasi kebijakan daerah di bidang kebencanaan sesuai peraturan perundangan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Yang kedua, bagi organisasi perangkat daerah, menciptakan lingkungan kerja yang aman dan terstruktur saat terjadi gempa dan meningkatkan kesiapsiagaan pegawai melalui adanya panduan jalur advokasi yang jelas. Yang ketiga, bagi masyarakat, mendapat kepastian bahwa pemerintah dan instansi terkait peduli pada aspek keselamatan publik. Yang keempat, bagi peserta sendiri, menunjukkan kemampuan aktualisasi nilai ASN berakhlak dalam bentuk nyata. Adapun rencana kegiatan aktualisasi, yang pertama yaitu melakukan pengumpulan data jalur evakuasi pada gedung. Tahapan kegiatannya, yang pertama konsultasi dengan mentor. Outputnya terksananya konsultasi dengan mentor, keterkaitan dengan nilai berakhlak, kolaboratif, harmonis, adaptif. Selanjutnya mengidentifikasi kebutuhan data. Outputnya teridentifikasinya kebutuhan data. Nilai berakhlak, akuntabel, kompeten, adaptif. Selanjutnya mengumpulkan data lapangan. Outputnya terkumpulnya data lapangan. Nilai berakhlak, kolaboratif, harmonis, kompeten. Selanjutnya mengolah data. Outputnya terselekasinya olah data. Nilai berakhlak, akuntabel, kompeten, adaptif. Dan terdapat kaitan antara manajemen ASN dan smart ASN. Selanjutnya, kegiatan selanjutnya membuat peta jalur evakuasi gempa. Tahapan kegiatan yang pertama mencari referensi desain. Outputnya tersedianya referensi desain. Keterkaitan dengan nilai berakhlak, akuntabel, kompeten, adaptif. Selanjutnya membuat desain. Outputnya tersedianya desain. Nilai berakhlak, akuntabel, kompeten, adaptif. Tahapan kegiatan selanjutnya mencetak peta jalur evakuasi. Outputnya tercetaknya peta jalur evakuasi, nilai berakhlak, akuntabel, kompeten, adaptif. Tahapan kegiatan terakhir memasang peta jalur evakuasi. Outputnya terpasangnya peta jalur evakuasi, nilai nilai berakhlaknya berorientasi pelayanan, kompeten, kolaboratif, dan berkaitan dengan manajemen ASN dan smart ASN. Kegiatan selanjutnya, yang ketiga melakukan sosialisasi jalur evakuasi kepada teman kantor secara face to face. Tahapan kegiatan pertama menyiapkan peta jalur evakuasi. Ya, tersedianya peta keterkaitan dengan nilai ASN berakhlak, akuntabel, kompeten, adaptif. Selanjutnya mengatur waktu sosialisasi. Outputnya ditentukannya waktu sosialisasi, nilai ASN berakhlak, kompeten, adaptif, kolaboratif. Selanjutnya, sosialisasi secara face to face kepada teman kantor. Outputnya terlaksananya sosialisasi berkaitan dengan substansi mata pelatihan, orientasi pelayanan harmonis, kompeten, kolaboratif, dan terkait dengan manajemen ASN dan smart ASN. Tahapan kegiatan yang terakhir yaitu monitoring dan mengevaluasi. Tahapan kegiatan yang pertama membuat kuesioner, tersedianya kuesioner, nilai ASN berorientasi pelayanan, kompeten, adaptif. Selanjutnya membagikan kuesioner, outputnya tersampaikannya pengisian kuesioner, nilai ASN berakhlak, berorientasi pelayanan, harmonis, kolaboratif. Selanjutnya mengumpulkan si kuesioner, outputnya terkumpulnya hasil kuesioner keterkaitan substansi dengan nilai ASN berakhlak, akuntabel, kompeten, adaptif. Tahapan kegiatan selanjutnya menganalisa hasil pengisian kuesioner. Outputnya terlaksananya analisis hasil pengisian kuesioner. Nilai ASN berakhlak, akuntabel, kompeten, adaptif. Dan tahapan kegiatan yang terakhir adalah melaporkan hasil kepada mentor. Outputnya tersampaikannya hasil kepada mentor.
nilai ASN berakhlak, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, kolaboratif, dan terkait dengan manajemen ASN dan smart ASN. Adapun jadwal tentatif untuk pengumpulan data jalur evakuasi di minggu pertama dan kedua bulan September. Selanjutnya membuat peta jalur evakuasi minggu ketiga dan keempat bulan September. Melakukan sosialisasi pada jalur evakuasi pada teman kantor secara face to face minggu pertama bulan Oktober dan monitoring dan evaluasi di minggu kedua bulan Oktober. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya paparkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Nirwan yang sudah membuat atau menyusun rancangan aktualisasinya. Selanjutnya silahkan Ibu Princess selaku mentor untuk memberikan tanggapannya. Ya, ya terima Boleh kasih. stop share, Dek. Ya, Tabe, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hormati Bapak Penguji, Pak Arhan Firdaus, Ibu Coach, Iya, Ibu Yuli Trisnaningsi ya, maaf. Dan juga yang saya banggakan Nirwan, Pak Nirwan selaku reformer. Izin Pak Coach, Ibu, di sini sebelumnya saya ingin menyampaikan tugas pokok dari seksi bangunan gedung itu. Salah satunya adalah melaksanakan kegiatan pembangunan, pengadaan, pengelolaan, pemanfaatan dan pemeliharaan bangunan gedung dan rumah negara yang merupakan aset provinsi. Dilihat dari judul yang diangkat oleh reformer Bapak Nirwan, rancangan aktualisasinya adalah pembuatan peta jalur evakuasi untuk mitigasi gempa di Gedung Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah, dan berdasarkan aturan dalam Peraturan PP nomor 16 tahun 2021 tentang bangunan gedung, bahwa memang wajib setiap bangunan gedung kecuali rumah tinggal atau tunggal dan rumah deret sederhana itu wajib memiliki sarana evakuasi yang meliputi sistem peringatan, pintu keluar darurat, dan jalur evakuasi yang aman dan mudah diakses. Dan kebetulan di Dinas Cipta Karya ini kami itu belum ada peta jalur akses untuk mitigasi bencana, apalagi di Dinas Cipta Karya itu dengan bangunan yang luasnya 5.000-an, terus dengan tinggi 4 lantai itu memang wajib sekali berdasarkan peraturan untuk membuat peta mapping untuk pencegahan, apalagi kita kan daerah rawan bencana. Nah, sehingga dari Saudara Nirwan itu berinisiatif membuat peta mapping untuk jalur evakuasi. Dan saya sangat mendukung sekali apa yang sudah menjadi rancangan aktualisasi dari Nirwan. Ini membantu kami untuk bisa mengetahui area-area mana yang akan kita lalui pada saat bencana gempa terjadi. Barangkali itu saja untuk sementara Ibu Kos penyampaian saya. Saya kembalikan ke Ibu. Terima kasih, Bu. ya, terima kasih Ibu Mentor. Pada dasarnya apa yang akan dilakukan adik kami Nirwan sangat dibutuhkan ya untuk Iya, ya, untuk Cikasda ya, Cikasda. Cikasda. Ya, ya, terima kasih. Selanjutnya Pak Arhan selaku penguji, silakan. Baik, terima kasih banyak Bude Yuli selaku coach dan moderator Ya. pada ujian seminar rancangan aktualisasi pada pagi menjelang siang hari ini. Terima kasih banyak juga untuk Ibu mentor yang sudah hadir mendampingi Pak Nirwan dalam seminar rancangan. Tadi sudah memberikan satu gambaran singkat kondisi yang ada saat ini di Cikasda. Kemudian memberikan dukungan. Kami juga berharap Ibu mentor nanti bisa memonitoring kegiatan yang akan dilaksanakan Pak Nirwan selama kurang lebih 30 hari, memberikan penilaian, kemudian memberikan saran masukan, serta memberikan persetujuan dari kegiatan yang akan dilaksanakan selama kurang lebih 30 hari. Sekali lagi terima kasih banyak Bu mentor atas kehadirannya. Sama-sama, Pak. Kemudian untuk Pak Nirwan,
Terima kasih sudah memaparkan rancangan aktualisasinya dengan baik dan menyusun laporan rancangannya juga sangat baik. Ada beberapa saran masukan dari saya untuk menyempurnakan laporan rancangan ini. Mohon dicatat atau nanti bisa melihat hasil rekamannya. Ya, pertama, terkait dengan lembar perbaikan pada laporan rancangan ini sebaiknya jangan dulu dimasukkan ya Pak Nirwan. Nanti setelah selesai seminar baru dimasukkan. Begitu juga nanti Siap, Pak. notisnya pada seminar aktualisasi. Jangan dulu memasukkan dalam laporan eh, lembar pengesahan. Nanti setelah diseminarkan baru memasukkan dan dikumpulkan kepada panitia atau nanti diupload pada sistem LMS di BPSDM. Siap, Pak. Kemudian untuk latar belakang Pak Nirwan, latar belakang ini sangat singkat ya, tidak menggambarkan latar belakang sebenarnya secara utuh. Tadi Ibu Mentor sudah menjelaskan terkait dengan luas bangunan, kemudian berapa tingkat bangunannya, kemudian ada data-data di dalamnya. Jadi latar belakang itu menjelaskan data dulu, baik itu data penjelasan ataupun angka. Kemudian kondisi saat ini menjelaskan bahwa bagaimana luas gedungnya, berapa tingkat, kemudian tidak adanya tersedianya peta eh, untuk apa mitigasi bencana mungkin atau untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Itu kondisi saat ini, ya. Sedangkan di sini kondisi saat ini yang saya baca adalah kondisi umum, ya. Iya, siap, Jadi Pak. kondisi di mana gempa 2018 itu bukan kondisi saat ini, tapi itu masuk di penjelasan umum di latar belakang, masukkan itu. Kemudian di kondisi saat ini, seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Mentor, bahwa Cikasda itu memiliki luas bangunan sekian, kemudian ada berapa tingkat, kemudian ada beberapa tangga ataupun ruangan di dalam gedung tersebut. Kemudian tidak adanya peta atau jalur atau petunjuk arah kemana evakuasi, ya. Itu kondisi saat ini. Kondisi yang diharapkan adalah kondisi di mana adanya petunjuk, adanya peta bangunan, di mana nanti ketika terjadi bencana para pegawai ataupun yang bekerja di Cikasda atau di gedung tersebut, menempati gedung tersebut, itu bisa terarah sehingga bisa dievakuasi dengan cepat untuk meminimalisir kemungkinan-kemungkinan terburuk yang ada. Nah, itu kondisi yang diharapkan. Jadi seperti itu kalau membuat latar belakang. Nanti diperbaiki, ya. Baik, Pak. Terima kasih Kemudian atas. eh, terkait dengan tabel rancangan kegiatan. Saya pertama dengan keterkaitan substansi mata pelatihan ini buatkan pedomannya atau apa sih apa yang nantinya akan dilakukan untuk menerapkan nilai atau panduan perilaku dari setiap tahapan yang nanti Pak Nirwan akan laksanakan. Ya, bukan hanya sebuah nilai saja yang dituliskan, tapi ada panduannya seperti apa. Misal saat konsultasi dengan mentor, di situ ada kolaboratif, harmonis, kemudian adaptif. Nah, panduannya seperti apa? Perilaku yang akan diterapkan atau dilaksanakan oleh Pak Nirwan pada saat melaksanakan setiap tahapan-tahapan kegiatan. Kemudian di sini ada tahapan di mana Pak Nirwan melakukan sosialisasi itu secara face to face kepada teman kantor. Kenapa nggak sekalian dikumpulkan, dibuatkan undangan, kemudian dikumpulkan dalam suatu ruangan, disosialisasikan, atau bisa juga membuat video sosialisasinya, dibagikan ke dalam grup kantornya supaya bisa dilihat, ya. Kalau melakukan sosialisasi face to face itu ada berapa pegawai di Cikasda itu membutuhkan waktu yang sangat lama, bisa menghabiskan jadwal tentatif nantinya hanya melaksanakan face to face sehingga nanti pekerjaan lainnya itu terbengkalai. Kalau saran saya seperti itu ya. Misal ada tahapan di situ membuat undangan sosialisasi, penentuan tempat sosialisasinya di mana, itu kan tidak membutuhkan waktu lama atau bisa membuatkan video atau membuatkan sebuah banner ataupun leaflet yang bisa dibagikan kepada teman-teman kantornya. Seperti itu ya.
Kemudian tambahkan satu tahapan di kegiatan monitoring dan evaluasi, di mana ada tahapan tindak lanjut dari monitoring dan evaluasi. Mungkin saja nanti di 30 hari Pak Nirwan tidak menyelesaikan secara kompleks, ini bisa ada tindak lanjut di 30 hari setelah aktualisasi. Sehingga nanti Ibu mentornya bisa memberikan tugas tambahan lagi. Mungkin nanti bukan cuma peta, ada petunjuk arah mungkin. Kemudian ada di setiap ruangan itu menunjukkan ini letak saya di gedung ini, kemana saya harus perginya, ke kanan, ke kiri, terus atau lompat, ya kan? Jadi seperti itu. Jadi ada tugas tambahan nanti atau tindak lanjut setelah 30 hari. Pak Nirwan, jaga kesehatan, lampirkan semua bukti-bukti di setiap tahapan-tahapan kegiatannya. Nanti Siap, Pak. akan saya cek pada seminar aktualisasi di 30 hari mendatang kurang lebih. Kita akan bertemu secara tatap muka, pelaksanaannya secara klasikal, ya. Kemudian laporkan setiap perkembangan kegiatan tahapan kepada mentor dan coachnya untuk disetujui dan diketahui untuk memudahkan Pak Nirwan menyusun laporan aktualisasi. Kemudian Siap, terima Pak. kasih sekali lagi untuk Ibu Mentor. Mohon bantuannya Bu Mentor untuk Ya. memberikan saran masukan nantinya kepada Pak Nirwan dan monitoring dan melihat langsung kegiatan yang akan dilaksanakan. Terima kasih banyak Bu Mentor. Ya, sama-sama Pak. Untuk itu saya selaku penguji saya kembalikan kepada Ibu De Yuli selaku coach dan moderator. Terima kasih. Iya, terima kasih untuk Bapak penguji atas masukan-masukan dan sarannya. Kemudian terima kasih untuk Ibu mentor atas kehadirannya. Dan insya Allah dalam keadaan sehat kita bisa ketemu lagi di Amin. 30 hari mendatang. Kemudian untuk Nirwan selamat melakukan aktualisasinya. Insya Allah terselesaikan dan membuktikan apa yang Allah. dilakukan. Sekali lagi terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam. kembalikan ke D. Afgan. Baik, terima kasih Bu De Juli dan terima kasih untuk Pak Nirwan dan Ibu Mentor, Ibu Vice. Dan saya ucapkan selamat dan semangat untuk peserta dan Ibu Mentor dipersilakan untuk Ya, mohon izin, mohon lift. Ya. Terima kasih. Sudah 5 ya Budi ya? Iya. Heeh. Alhamdulillah sudah 5. Siap. Karena saya hari ini ada yang masuk malam nih, makanya saya masukkan